Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita lanjut untuk video materi perkuliahan kali ini. Kita akan membahas tentang hakikat dan tujuan penelitian. Materi ini merupakan sebuah konsep penting untuk kita pahami bersama, terutama sebagai bekal bagi kita semua sebagai mahasiswa sebelum melaksanakan penelitian ilmiah. Kata penelitian tentunya merupakan suatu kata yang sudah tidak asing ya untuk kita semua, sudah sering terdengar. Nah, di sini kita bahas dulu apa itu penelitian dari segi etimologi dan terminologi. Jadi secara etimologi, kata penelitian ini berasal dari bahasa Prancis pertengahan, yaitu katanya research yang berarti mulai mencari. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin kita sering dengar kata research. Nah, dalam arti yang luas, penelitian diartikan sebagai upaya untuk mencari kebenaran dari suatu masalah. Jadi di sini ada dua kata kunci, kebenaran dan masalah. Dimana kalau kita kaji lagi, arti dari kebenaran itu sendiri merupakan suatu pernyataan tanpa keraguan. Dan untuk masalah, kata masalah juga ini sering kita dengar, bahkan mungkin kita hadapi ya dalam keseharian, bukan hanya dalam dunia pendidikan, akademik, tapi juga dalam keseharian kita, dalam berbagai kondisi, dalam interaksi dengan siapapun, biasa ada masalah-masalah. Nah, kalau kita kaji arti dari masalah ini sendiri, secara sederhana, masalah ini adalah suatu kondisi atau suatu keadaan yang menunjukkan adanya kesenjangan atau sesuatu yang kontras antara harapan dengan kenyataan. Artinya apa yang kita harapkan ternyata berbeda dengan kenyataan yang terjadi. Jadi dia saling bertolak belakang. Misalkan dalam contoh langsungnya dalam dunia pendidikan pada proses pembelajaran, misalkan sebagai seorang guru, tentunya kita memiliki harapan agar misalkan siswa-siswa itu banyak yang memiliki nilai ujian akhir yang memenuhi kriteria ketuntasan minimal, misalkan KKM-nya adalah 70. Namun ternyata setelah dilaksanakan ujian UAS akhir sekolah, kita periksa ternyata banyak siswa yang nilainya itu masih di bawah KKM, masih banyak yang di bawah nilai 70. Nah, tentunya ini menunjukkan suatu masalah karena kondisi menunjukkan bahwa apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Dan banyak lagi masalah-masalah lainnya yang kita hadapi. Kalau dalam dunia pendidikan atau khususnya pada proses pembelajaran, bisa jadi terkait dengan media pembelajaran, evaluasi proses pelaksanaan atau perencanaan pembelajaran, bisa jadi ataupun dari segi minat, motivasi belajar peserta didik. Banyak hal-hal yang kita harapkan atau yang teorinya harusnya seperti ini, tetapi ternyata kenyataannya di lapangan seperti ini. Itu adalah masalah, dan masalah inilah yang menjadi dasar bagi kita semua dalam melaksanakan penelitian, yaitu untuk mencari kebenaran dari suatu masalah. Nah, ini adalah pengertian penelitian dalam arti luas. Nah, dalam mata kuliah kita pada jenjang S1 pendidikan ini, konteks yang kita bahas dalam penelitian tentunya bukan dalam arti luas tetapi dalam arti khusus. Nah, pada konteks penelitian pendidikan, penelitian diartikan sebagai upaya untuk mencari kebenaran dari suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah yang mengandalkan rasionalitas dan dari data empiris yang didukung dengan teori dan fakta. Jadi ada perbedaan khusus antara arti penelitian dari aspek yang luas maupun yang khusus. Khususnya pada dalam arti khusus itu adalah adanya metode ilmiah yang kita gunakan dalam mencari kebenaran dari suatu masalah, kemudian mengandalkan rasionalitas. Nah, di sini tentunya akan muncul dua aspek dari kebenaran, yaitu kebenaran dari segi ilmiah maupun dari segi non ilmiah. Ini kita akan bahas perbedaan antara kedua jenis kebenaran tersebut. Dalam ranah ilmu penelitian, penting untuk kita pahami bersama perbedaan antara kedua jenis kebenaran, yaitu kebenaran non-ilmiah dan kebenaran ilmiah. Kedua konsep ini penting untuk kita pahami perbedaannya, agar kita dapat membedakan antara fakta atau masalah yang dapat dijawab atau dibuktikan kebenarannya secara ilmiah dan keyakinan yang belum tentu benar. Pertama, kita membahas tentang kebenaran non-ilmiah. Nah, kebenaran non-ilmiah ini adalah kebenaran yang tidak didasarkan pada metode penelitian yang sistematis. Beberapa contoh dari kebenaran non-ilmiah ini diantaranya ada karena kebetulan, kemudian ada karena hasil argumentasi, kemudian ada karena wahyu atau ilahi, yang ini balik lagi ke kepercayaan masing-masing individu, kemudian ada karena insting, lalu hasil trial atau coba-coba, spekulasi, dan kewibawaan. Nah, misalkan untuk kewibawaan di sini, biasanya sesuatu yang disampaikan oleh seseorang yang kita anggap memiliki power atau kewibawaan, biasanya ini sangat mudah untuk dipercaya atau dianggap sebagai kebenaran. Nah, inilah kategori-kategori
dari kebenaran, akan tetapi sifatnya non-ilmiah. Sementara kebenaran yang masuk pada kategori pada yang kita kaji pada penelitian itu adalah kebenaran yang bersifat ilmiah. Jadi kebenaran ilmiah ini adalah kebenaran yang diperoleh melalui proses penelitian yang sistematis berdasarkan fakta, data dan metode ilmiah. Maka ada beberapa ciri dari kebenaran ilmiah ini. Yang pertama, ciri-cirinya itu dia sistematis. Artinya langkah-langkah dalam membuktikan kebenaran ini sangat jelas. Kemudian yang kedua, kebenaran ilmiah ini bersifat logis atau dapat ditelaah. Kalau kita telaah menggunakan logika itu kita dapat terima secara nalar atau dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga, kebenaran ilmiah juga itu bersifat reduktif atau hasil dari penyaksian data. Kemudian kebenaran ilmiah juga dapat diulang oleh orang lain dan dengan metode yang sama bisa akan menghasilkan hasil yang sama ataupun menghampiri dengan hasil yang sebelumnya. Kemudian sifat dari kebenaran ilmiah yang keempat yaitu bersifat transmittable, di mana kebenaran ini dapat diterima dan bermanfaat bagi orang lainnya. Tentu saja karena kebenaran ilmiah ini dia berdasarkan pada fakta, data, dan metode ilmiah yang jelas sehingga dia akan bersifat logis, maka dapat diterima oleh orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu berencana. Artinya kebenaran ilmiah ini proses pembuktiannya, proses pencarian kebenarannya ini memiliki prosedur perencanaan yang terukur. Nah, setelah mengkaji perbedaan antara penelitian dari segi etimologi dan terminologi, kemudian dari segi hakikat kebenaran ilmiah dan non-ilmiah, maka kita dapat menemukan hakikat dari penelitian itu sendiri. Sebelumnya, salah satu ahli dalam bidang metodologi penelitian yang terkenal ada John Creswell. Di sini beliau mengungkapkan bahwa penelitian itu adalah sebuah proses mengumpulkan data untuk meningkatkan pemahaman terhadap suatu isu atau masalah. Kemudian ada juga salah satu ahli metodologi penelitian di Indonesia yang sekaligus penulis buku terkenal terkait penelitian baik kuantitatif, kualitatif ataupun mixed method, itu ada Prof. Sudiono. Beliau mengungkapkan bahwa penelitian ini adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan maksud, tujuan, dan kegunaan tertentu. Maka berdasarkan hasil dari telaah dari pendapat para ahli, kemudian kita telaah dari segi terminologi, terminologi dan dari segi kebenaran ilmiah dan non-ilmiah, kita dapat menarik kesimpulan bahwa hakikat penelitian itu adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk mencari kebenaran dari suatu masalah dengan secara sistematis, logis, melalui kajian empiris serta menggunakan metode ilmiah yang baik dan benar. Lalu, kira-kira mengapa sih kita perlu melakukan penelitian? Di antaranya ada beberapa alasan yang menjadi dasar mengapa kita perlu untuk melakukan penelitian. Di antaranya ada 4 hal. Yang pertama, yaitu untuk menemukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi, penelitian ini membantu memperluas wawasan dan memberikan pemahaman baru terhadap suatu fenomena atau masalah. Misalnya dalam dunia sains, penelitian dapat membantu menemukan teori baru atau menyempurnakan teori-teori yang sudah ada. Kemudian yang kedua, perlunya kita melakukan penelitian itu adalah untuk mengatasi tantangan dan permasalahan dalam berbagai bidang, termasuk pada bidang pendidikan. Jadi banyak permasalahan dalam kehidupan yang hanya bisa dapat dipecahkan melalui penelitian. Kemudian yang ketiga, membantu pengambilan keputusan yang tepat. Nah, dalam berbagai bidang termasuk pada bidang pendidikan, keputusan yang baik biasanya harus didasarkan pada data dan fakta yang kuat, dan ini merupakan hasil dari penelitian. Maka penelitian ini secara tidak langsung akan membantu menyediakan informasi akurat untuk membuat kebijakan atau keputusan yang tepat. Kemudian yang terakhir, penelitian ini perlu dilakukan juga untuk menghasilkan inovasi dan teknologi baru. Tidak bisa kita pungkiri, tanpa adanya penelitian maka tidak akan ada kemajuan teknologi seperti sekarang ini atau penemuan inovasi-inovasi teknologi yang baru. Misalkan sekarang ini sedang tren tentang kecerdasan buatan atau AI ataupun energi-energi terbarukan lainnya yang sebelumnya belum pernah ditemukan. Jadi penelitian ini mendorong inovasi yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia, dan banyak lagi manfaat-manfaat dari melakukan penelitian.
alasan perlu melakukan penelitian. Jadi penelitian ini tidak hanya sekedar sebagai tugas akademik juga, tetapi juga merupakan alat penting untuk memahami dunia, menyelesaikan masalah, dan menciptakan perubahan positif. Dengan melakukan penelitian, kita bisa terus maju dan menghadapi tantangan masa depan dengan lebih baik apapun bidang pekerjaan kita nantinya, termasuk saat kita berprofesi sebagai guru di kelas nanti. Kemudian untuk tujuan penelitian, di sini secara umum ada 5 tujuan dari pelaksanaan penelitian. Ada dimulai dari eksplorasi, itu adalah menjawab keingintahuan, kemudian menguji kelayakan. Kemudian tujuan penelitian yang kedua yaitu untuk melakukan untuk dapat mendeskripsikan atau merincikan suatu permasalahan. Kemudian yang ketiga melakukan forecasting atau prediksi peramalan terhadap sesuatu, jadi mengurai kecenderungan hubungan dan pengaruh antar aspek ataupun antar variabel. Kemudian yang keempat, tujuan penelitian itu secara umum adalah untuk mengeksplanasi atau melihat sebab akibat atau kausalitas antara beberapa aspek. Kemudian yang terakhir, tujuan dari penelitian itu adalah untuk melakukan aksi atau tindakan dalam menuntaskan permasalahan. Mungkin kalau dalam skop bidang pendidikan kita mengenalnya dengan penelitian tindakan kelas. Kemudian untuk ruang lingkup penelitian pendidikan ini secara garis besar bisa pada lingkup kebijakan, manajerial, ataupun operasional atau prosesual. Jadi kalau pada kebijakan, kita bisa meneliti masalah-masalah yang berkaitan dengan implementasi kebijakan penelitian, outcome, kurikulum, dan ideologi-ideologi pendidikan. Kemudian dari segi manajerial, bisa kita telah masalah-masalah yang terjadi terkait dengan perencanaan pendidikan, organisasi pendidikan, kepemimpinan, pembiayaan, sarpras, SDM, dan evaluasi pendidikan. Kemudian dari segi prosesnya, itu bisa kita banyak masalah yang terjadi yang bisa kita teliti, mulai dari proses perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran pada materi tertentu, penerapan model, strategi ataupun metode pembelajaran, kemudian penggunaan media pembelajaran, sumber belajar, kemudian analisis guru dan siswa, fasilitas belajar, dan evaluasi belajar. Banyak hal yang bisa kita kaji pada lingkup penelitian pada bidang pendidikan. Saya rasa cukup sekian untuk materi hari ini. Intinya dengan memahami hakikat penelitian, semoga kita semua dapat menjadi peneliti yang lebih kritis, analitis, dan inovatif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, khususnya permasalahan yang terkait dengan bidang pendidikan. Jadi penelitian ini perlu kita garis bawahi bukan hanya sebagai tugas akademik, tetapi juga sebagai alat untuk membangun masa depan yang lebih baik. Mohon maaf bila ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.